record. Kemudian kita lanjut materi pembahasan kita sambil sebuka pembelajarannya. Ayo coba dibaca dulu satu orangnya. Halo, satu orang coba dibaca nih. Halaman 19 nomor 1. Oke, Christian Yuda. Ayo coba dibaca. Soal latihan bab 2. 1. Komputer dapat menyimpan berbagai informasi. Berikut ini yang bukan merupakan informasi yang tersimpan adalah A. Hasil pengetikan, B. Kertas hasil pencetakan, C. Program permainan, D. Perintah-perintah menjalankan komputer, B. Kertas hasil pencetakan. Nomor 1 ada hasil pengetikan, ada kertas hasil pencetakan, program permainan, dan perintah-perintah menjalankan komputer. Nah, dari 24 yang hadir saat ini, selain Charity dan Christian, apa ada jawaban yang lain tidak? Nah, diambil dulu pensil sama pulpennya ya, pensil, pulpen, dan penghapusnya diambil semua nih. Oke, nah Suhaja masih kurang fokus nih. Oke, nah untuk nomor 1 jawabannya adalah B, kertas hasil pencetakan. Nah, kenapa sih kertas hasil pencetakan bukan termasuk informasi yang tersimpan? Nah, kalau dibilang hasil pencetakan berarti printer. Nah, berarti hasil printnya itu yang kita kertas itu. Jadi contohnya kita ngeprint nih. Siapa yang udah pernah ngeprint nih? Kalau misalnya sudah di print, maka itu akan keluar hasilnya. Dia tidak akan disimpan kembali di dalamnya. Nah, untuk nomor 1 adalah B. Yuk, nomor 2 coba dibaca satu orang yuk. Kita bahas ini semua, nanti dipelajari untuk ujiannya. Ujian UTS-nya akan keluar semua ini. Ayo, nomor 2, coba dibaca satu orang nih. So, pilih orangnya Joania Sagala. Ya, Sir. Yuk, coba dibaca nomor 2, nak. Dua, untuk dapat menyimpan sebuah informasi dalam komputer digunakan media penyimpanan. Media yang termasuk ke dalam media penyimpanan adalah A. Motherboard, B. Sound card atau kartu suara, C. Hard disk, D. Monitor. C. Hard disk. Oke, nomor 2. Untuk, thank you ya Jonia. Yang pertama tadi, thank you Christian. Saya tadi lupa bilang. Untuk dapat menyimpan sebuah informasi dalam komputer, digunakan media penyimpanan. Nah, kalau komputer ada media penyimpanannya. Media yang termasuk ke dalam media penyimpanan itu adalah A. Motherboard, B. Sound card, C. Hard disk, D. Monitor. Jawaban nomor 2 itu adalah C. Hard disk. Nah, hard disk itu adalah penyimpanan yang paling besar. Hard disk itu adalah penyimpanan yang paling besar di dalam komputer. Kalau misalnya flash disk hanya sampai beberapa gigabyte, kalau misalnya sound card itu adalah kartu suara. Jadi suara-suara yang keluar itu akan keluar di dalam si sound card-nya. Nah, kalau monitor itu ya layarnya gitu loh. Oke, nah kalau tadi komputer untuk menyimpan sebuah informasi salah satunya adalah hard disk. Kalau manusia untuk menyimpan sebuah informasi itu dalam apa? Otak. Oke, benar ya. Kalau manusia itu untuk menyimpan informasi atau apapun itu di dalam pikiran otak manusia. Nah, nomor 3 yang nomor 3, Feliska Valencia. Nah, yang nomor 3. Berikut ini pertanyaan yang tepat mengenal media penyimpanan adalah A. Kapasitas penyimpanan data dalam satuan byte. B. Penyimpanan data berfungsi untuk mempermudah mencari informasi yang dibutuhkan. C. Kapasitas penyimpanan data pada floppy disk lebih besar dari hard disk. D. Komputer menggunakan file dan folder untuk
D. Oke, hello. Suaranya tadi terputus. Suara saya kedengaran jelas tidak? Di sini murid-muridnya semua patah-patah, kayak nge-lag gitu. Nah, suara saya kedengaran jelas tidak? Dengar jelas. Patah-patah juga. Jelas ya? Oke. Nah, sorry, tadi saya nggak dengar nih. Untuk nomor 3, Veleska, apa jawabannya nih, Veleska? Gimana? Nomor 3, jawabannya adalah? D. Komputer Oke. menggunakan file dan folder untuk menyimpan data. Nah, berikut ini pernyataan yang tepat mengenai media penyimpanan adalah A. Kapasitas penyimpanan data dalam satuan byte. Penyimpanan data berfungsi untuk mempermudah mencari informasi yang dibutuhkan. Ada A, B, C, D. Jawaban yang paling tepat itu adalah 3A. Nomor 3 itu adalah A. Kalau D, komputer menggunakan file dan folder untuk menyimpan data, itu kurang tepat. Karena apa? Kalau menyimpan data atau informasi atau apapun yang ada dalam komputer, kita menyimpannya di dalam yang namanya hard disk. Nah, tadi nomor 2 adalah C, hard disk. Nomor 3 adalah A. Nah, di sini tadi kita sudah membahasnya. Kalau untuk penyimpanan data itu dalam satuan byte. Bit, byte. Habis bit, byte. Kemudian ada apa lagi nih? Kilobyte, Sir. Kilobyte. Habis itu megabyte, gigabyte, dan yang terakhir Gigabyte, adalah gigabyte, terabyte. terabyte. Nah, benar ya. Nah, jadi untuk nomor 3 itu jawabannya adalah A. Oke, yang hadir saat ini ada 26. Saya buat di sini yang bagi yang ketinggalan, dibuka bukunya, dibuka buku cetaknya halaman 19. Oke, nah itu sudah sebut di dalam chat. Nomor 1 itu adalah B, nomor 2 itu adalah C, nomor 3 itu adalah A. Nah ini ya, saya sudah buat di chat bagi yang ketinggalan. Nah semuanya sudah jelas ya. Nomor 4 ya, nomor 4 saya pilih-pilih lagi orangnya, Angelica Valencia. Ayo coba dibaca Angelica. 4. File adalah B. Kumpulan data yang disimpan dalam media penyimpanan data. Oke, thank you Angelica. File adalah yang A, kumpulan media penyimpanan data. B, kumpulan data yang disimpan dalam media penyimpanan data. C, salah satu jenis media penyimpanan data. D, cara penyimpanan data. Nah, dari keempat jawaban ini ada A, B, dan C, D. Jawaban yang paling tepat itu adalah B. File adalah kumpulan data yang disimpan dalam media penyimpanan. Nah, di sini kita akan demokan. Maksudnya kita demokan itu bagaimana, Sir? Nah, di sini kita akan praktekin. Nah, ini. Semuanya sudah pada nampak? Sudah kelihatan jelas ya? Oke. Nah, ini. Yuk, kita ulangi. Yang kuning ini disebut sebagai apa? Folder. Oke, yang kuning-kuning seperti begini disebut adalah folder. Sedangkan yang berwarna kayak gini, ini adalah file. Nah, file adalah kumpulan data yang disimpan dalam media penyimpanan data. Nah, di jawaban nomor 4B itu boleh dibuat sama dengan, mau pakai pulpen boleh, pakai pensil boleh. Di bagian B, kumpulan data yang disimpan dalam media penyimpanan data. Nah, media penyimpanan data itu boleh dibuat tadi adalah hard disk, flash disk, floppy disk, dan lain sebagainya. Nah, seperti begitu ya, biar semuanya pada paham. Penyimpanan HP yang paling besar berapa giga? Nah, untuk sekarang penyimpanan handphone yang paling besar itu seperti adanya muncul iPhone 13 Pro Max. Ada iPhone 13 Pro. Nah, di sekarang penyimpanan paling besar dipegang oleh si iPhone ini yaitu 1 terabyte. Ayo, 1 terabyte itu berapa giga? 1000. Oke, benar ya. 1 terabyte itu adalah 1000 giga. Nah, itu yang saya tahu kalau penyimpanan handphone sekarang itu paling tinggi dipegang oleh iPhone 13 Pro Max 1 terabyte atau 1000 gigabyte. Wow,
sangat besar ya kalau kita lihat ya, kalau kita pikirkan. Sedangkan handphone saja 64 GB masih belum habis-habis. Apalagi jika 1000 GB. Nah, saya nggak sebingung apa aja yang disimpan di dalamnya. Nah, oke. Nah, untuk nomor 1, 2, 3, 4, apakah ada yang mau ditanya? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nomor 5. Saya yang baca nih ya. Berikut ini yang bukan merupakan file gambar adalah ada head.bmp, B, clown.x, C, books.gif, D, painting.jpg. Jawaban nomor 5 itu adalah B, clown.x. Oke. Nomor 5 itu jawabannya adalah B. Nah, untuk ini bagiannya seperti jenis-jenis file gambar. Nah, sama seperti manusia. Ayo, manusia itu juga memiliki jenis-jenisnya. Ada memiliki ciri-cirinya. Ayo coba sebutin sama-sama nih. Ibaratnya kalau manusia itu terdiri dari 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan. Nah, di antara laki-laki dan perempuan ini juga ada beberapa bagian yang berbeda. Yang pertama adalah contoh salah satunya jenis kulit, benar? Nah, ada juga jenis rambutnya, ada yang lurus, ada yang ikal atau bergelombang seperti rambut ini. Nah, sama juga seperti file gambar ini. File gambar juga memiliki beberapa jenisnya. Ada BMP, ada GIF, ada JPG. Nah, kalau X ini itu bukan dari bagian si file gambarnya. Oke. Tapi HP Papa, oke. Handphone sekarang pokoknya paling besar itu adalah 1000 GB atau 1 TB. Saya kurang tahu kalau misalnya ada handphone lain yang sampai 1000 GB ya. Kalau penyimpanannya sudah sebesar itu pasti harganya lebih mahal. 1B, 2C, 3A, 4 tadi adalah B, 5 adalah B juga. Oke, sorry. 4 adalah B, 5 adalah A. Nah, itu saya udah buat di chat ya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan. Oke, sorry. 5 itu adalah B, bukan A. Nah, untuk nomor 6, coba dibaca satu orang ya, nomor 6. Sepilih orangnya adalah Jesselyn. Oke. Mana nih Jesselyn? Just wanna grab my bagel. Oke. Jesselyn 6A, coba dibaca Jesselyn 6A. Nomor 6. Ayo, gimana Jesselyn? Oke, dia tidak. Oke, ada yang mau baca nomor 6 ya? Biar kita lanjut ke tugasnya dan masuk ke topik baru. Ada yang mau baca? Tadi ada yang apa nih? Oke, cari tiang yuk, cari tiang. Coba dibaca nomor 6, Cariti. 6. Suatu file yang tersimpan dalam media penyimpanan dapat dibuka kembali setiap waktu. Berikut ini yang dapat kita lakukan pada file yang telah tersimpan adalah D. Semua benar. Oke, benar ya. Nomor 6 itu jawabannya adalah D. Kalau kita mempunyai suatu file, kita bisa membukanya kapanpun. Dengan satu alasan. Kita tidak bisa membuka file jika filenya sudah kita hapus. Benar ya, kita tidak mungkin bisa buka suatu file jika sudah kita hapus. Untuk membuka pada file, berikut ini yang dapat kita lakukan pada file yang tersimpan adalah A. Mengubah isi file, nah itu benar. Yang B. Menghapus file juga kita bisa. Yang C. Mengubah nama file juga benar. Dan D adalah semua benar. Jadi A, B, C itu adalah jawabannya benar semua. Dalam file kita bisa melakukan itu semua. Nah, nomor 7. Segantian yang baca. Pernyataan berikut ini yang tepat mengenai file adalah A. Setiap file memiliki nama yang terdiri atas 3 bagian, yaitu ada nama file, ada tipe file, dan kapasitas filenya. Yang B.
tipe file disebut dengan extended. Yang C, file diberi nama untuk memudahkan para pengguna mengenali dan mencari. Yang D, pengguna mengenali file dari nama filenya. Ayo, dari 7 A, B, C, D, yang mana yang benar jawabannya? Ayo, yang bisa jawab, saya kasih tambah nilai untuk UTS-nya. Nomor 7. File untuk memudahkan para pengguna mengenali dan mencari. Yang lain bagaimana nih? Asar. Ada A, ada C, ada C. Salah. Yang lain, apakah ada jawaban yang lain? D. Oke. Nah, dari sini kita tahu kalau jawaban nomor 7 itu tidak ada. Jawaban nomor 7 itu tidak ada karena semuanya benar. Yang A, setiap file memiliki nama yang terdiri dari 3 bagian. Nah, ini contohnya adalah file. Nah, kita masuk ke kelas 6A. Ke kelas 6. Katanya di 7 bagian A, ada 3 bagian, yaitu ada nama. Kemudian ada tipenya. Kemudian ada kapasitas filenya. Itu benar tidak? 7A, benar ya? Benar. Semuanya ada. Benar. Kemudian B, tipe file disebut dengan extended. Nah, ini tipenya ini disebut juga sebagai extended. Itu juga benar. Nah, yang C, file diberi nama untuk memudahkan para pengguna mengenali dan mencari. Itu juga benar atau salah? Benar. Ya, nggak mungkin kita membuat nama. Contohnya, kita pasti pernah membuat folder nih. Kita membuat folder baru. Kalau misalnya nih, saya memfoto diri saya sendiri atau selfie nih contohnya. Saya kemudian buat folder baru. Kalau kita membuat folder baru tentang diri kita, biasanya kita buat itu adalah contohnya, sebuah nama folder itu adalah aku. Nah, aku itu adalah diri sendiri. Kita nggak mungkin membuat isi dalamnya adalah foto kita, tapi nama foldernya itu adalah nama orang lain. Tidak mungkin ya. Atau contohnya, kita punya mobil, tapi kita sebut itu adalah motor atau kereta. Itu tidak mungkin. Nah, jadi untuk nomor C itu benar. File diberi nama untuk memudahkan para pengguna mengenali dan mencarinya. Yang satu contoh lagi adalah seperti aplikasi. Aplikasi WhatsApp itu adalah kita bisa untuk chattingan, bisa untuk video call, dan yang terakhir bisa untuk teleponan. Nah, kita tidak mungkin nama aplikasi WhatsApp itu diubah menjadi yang namanya menjadi sebuah game. Nah, itu tidak mungkin ya. Yang D, pengguna mengenali file dari nama filenya. Nah, itu juga benar. Kalau misalnya nih, nama file adalah folder, bit, byte, dan folder. Oke, sorry. File, bit, byte, dan folder. Nah, berarti itu membahas tentang isi dalamnya, tentang si file, bit, byte, dan folder. Nah, jadi untuk nomor 7, jawaban ini adalah benar semua. Nah, Jadi kita pilih semua lah ini jawabannya. oke, nah ini dibuat aja ya benar semua. Mungkin salah di soalnya ya adalah oke, pokoknya nomor 7 ini semuanya benar. Yuk nomor 8 yuk. Ada yang mau nomor 8, nomor 8. Coba dibaca satu orang nomor 8. Oke, Angela Susan. File merupakan berbagai macam tipe. File yang merupakan tipe file berjenis teks adalah A. TXT. Oke, nomor 8. Ada A, TXT. Thank you, Angela. Nomor 8, A, TXT. B, PHP. C, WMF. D, PXD. Nah, kalau file yang merupakan tipe file berjenis teks adalah TXT. Nah, dari sini kita bisa melihat nih. Ini contohnya adalah file yang berjenis teks. Ini isinya adalah teks dan dia tipenya adalah TXT. Nah, untuk nomor 8 adalah A. So, jadi semua dapat tambah nilai untuk nomor 7 ya. Kalau untuk nomor 7 tidak ada yang dapat tambah nilai karena semuanya benar. Nah, tadi kan rata-rata jawabannya ada jawabnya adalah A. Ada yang jawab C, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Tapi tidak ada yang menjawab semuanya benar. Nah, berarti semuanya tidak dapat nilai ya, karena masih pada salah. Untuk nomor 7 jawabannya semua benar. Nomor 8 adalah A.
Oke, saya ulangin dulu ya. Saya buat di sini ya. 1 adalah B, 2 adalah C, 3 adalah A, 4 adalah B, 5 adalah B, 6 D, 7 semua benar. 8 A. 9, ya 9 ya. Kita masuk nomor 9. Berikut ini yang bukan tempat untuk digunakan menyimpan file adalah A. Hard disk, B. Compact disk, C. Floppy disk, D. Random access memory. Jawaban nomor 9 yang paling tepat itu adalah apa? Ayo, satu orang. Sir. Random access memory. Sir, random access memory. Oke, D. Random access memory. benar ya. Nomor 9 itu adalah D. Random access memory atau biasa disingkat sebagai RAM. Nah, boleh dibuat di dalam bukunya itu buka kurung RAM. Itu adalah singkatannya, RAM. Nah, di sini coba kita buat ya. 9 adalah D. Nah, di sini kita buat. So, hard disk itu bagaimana sih bentuknya? Nah, di sini kita coba buat nih. Hard disk. Nah, kalau bentuk hard disk itu dia seperti bentuknya kotak yang cukup besar. Nah, ini ya, saya bilang tadi bentuknya kotak dan cukup besar di genggaman tangan kita. Dia ini mungkin seukuran buku, saya punya tapi agak ke dalam rumah nih, selagi di depan. Kalau hard disknya itu ada di dalam rumah. Nah, ini adalah bentuk si hard disknya. Nah, seperti begini tampilannya kotak dan ada kabelnya. Nah, ini adalah hard disk. Kalau compact disk itu bagaimana, Sir? Nah, ini kita buka sama-sama. Nah, kalau compact disk ini adalah CD. Oke, compact disk itu adalah CD. Makanya C adalah compact dan disk itu adalah D-nya. Oke, nah ini bentuknya seperti begini. Untuk ini semuanya pasti udah pernah lihat ya. Dan mungkin pasti ada di rumahnya. Di dalam CD ini bisa berupa data, bisa dalam file, bisa lagu, dan bahkan bisa video. Oke, nah kemudian yang terakhir ada floppy disk. Nah, floppy disk ini adalah yang seperti begini. Ini semuanya sudah pernah lihat tidak? Ada yang pernah lihat bentuknya seperti begini? Tipis seperti kertas. Ada? Pernah, Sir. Pernah. Saya Nah, pernah, ini Pernah, Sir. Oke. Saya sekarang umurnya udah 20-an tahun nih. Saya pernah memegang ini eksis waktu di zaman SD. Sekitar seumur-umur 10 tahun nih. Berarti sekitar 15 tahun yang lalu ini yang paling eksis. Untuk penyimpanan data ini yang paling keren. Bahkan untuk anak orang kuliah yang mengambil jurusan komputer, saking mahalnya harga si floppy di sini, mereka menggantungnya seperti kas. Ya, jadi ini contohnya si floppy disknya dikancingkan di sini, dibuat seperti kalung untuk menandakan kita punya barang mewah seperti begini. Oke. Untuk sampai di sini 1 sampai 9 semuanya sudah pada paham? Paham ya? Adakah ada yang mau ditanya? Sudah, Sir. Ayo nomor 10 yuk, nomor 10 yuk, satu orang ya. Oke. Angelica Valencia. Bahasa komputer pada dasarnya menggunakan bahasa khusus yang disebut binary digit. Bahasa tersebut terdiri atas B, angka 0 dan 1. Oke, benar. Kalau bahasa komputer itu mereka hanya menggunakan binary digit, yaitu angka 0 dan 1. Nomor 10 adalah B. Nah, kenapa hanya mereka menggunakan 0 dan 1? Ya memang itu adalah bahasa yang mereka gunakan. Nah, sama seperti kita, begitu banyak bahasa yang ada di Indonesia, tetapi hanya satu yang dapat menyatukan kita, yaitu bahasa apa? Indonesia. Oke, Indonesia. adalah bahasa Indonesia. Contohnya ada bahasa Hokkien, ada bahasa Batak Karo, Batak Toba, dan lain sebagainya. Nah, itu kita disatukan oleh namanya bahasa Indonesia.
Bentar ya. Oke. Kita lanjut. Nah, 10 adalah B. Nomor 11. Ayo, saya pilih Christian Yuda. 11. Unit informasi terkecil yang terdapat komputer disebut A. Byte, B. Biner, C. Bit, D. Binary digit. C. Bit. Oke, benar ya. Unit informasi terkecil yang terdapat pada komputer. Itu kurangnya padanya ya. Unit informasi terkecil yang terdapat pada komputer disebut adalah bit. Nah, itu tadi saya sudah bilang. Yang pertama bit yang paling terkecil, kemudian ada byte, kemudian kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte. Nah, ada 6. Yuk, nomor 12, Joania. 13 nanti, Charity. 14, Angela. 12. Satu karakter huruf atau angka pada komputer memiliki kapasitas sebesar A1 byte. Oke, benar. Satu karakter huruf atau angka pada komputer memiliki kapasitas sebesar 12 A1 byte. Oke, thank you, Joania. Yuk, 13, Charity. 13. Besaran 1 byte setara dengan C8 bit. Oke, nomor 13, besaran 1 byte setara dengan 8 bit. Nah, jadi 8 bit itu setara dengan 1 byte. Nah, sampai di situ. Kita waktunya tinggal 9 menit lagi. Tidak terasa ya. Berarti kita hari ini kita bahas ini. Ingat, saya sudah bilang, ini dipelajari untuk ujian nanti. Dipelajarin untuk ujian dan kita akan membahas tugasnya sebentar lagi. Tugas dari saya itu mudah kok. Yang penting dikerjakan dan tidak sulit. Yo, saya baca nomor 14 ya. Besaran pada kapasitas byte disingkat menjadi kilobyte untuk kilobyte, MB untuk megabyte, GB untuk gigabyte, TB untuk terabyte. Besaran yang tepat untuk 1 megabyte adalah bagaimana? Untuk 1 megabyte itu bisa dihitung dari berapa byte? Itu bisa kita lihat di halaman 13. Saya coba kembali bukunya di halaman 13. Dibuka bukunya halaman 13. Oke. Besaran yang tepat untuk 1 megabyte adalah titik-titik byte. Berapa megabyte untuk bit? Ayo coba. Adalah 1.048.576 byte. Oke, 1.048.576 bit. Nah, benar ya, byte, sorry, byte. Jadi untuk nomor 14 itu adalah yang mana? Besar. Gimana? Besar. Benar ya. Untuk nomor 14 itu adalah B. Untuk nomor 14 adalah B. Saya nggak usah jelasin ya, biar kita cepat, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Untuk nomor 14 itu adalah B. Saya dari mana sih tahu jawabannya? Nah, tadi dari sini. Kalau megabyte itu adalah 1.048.576 byte. Nah, di sini kita harus mengkalikannya terlebih dahulu. 1000 kali 1000 hasilnya adalah 1 juta. Nah, yang terakhir 15. Ayo yuk, diborong. Yang terakhir. Besar. D. Besaran yang tepat untuk 1 GB adalah A. Benar ya. 1024 mega. Nomor 15 itu adalah A. 1024 megabyte. Nah, oke. Untuk nomor 15 itu adalah B. Nah, semuanya di sini sudah pada paham, sudah menjawab jawabannya? Sudah ya? Kalau sudah, nah kita bahas ke soal uji
tugasnya. Kita bahas ke soal tugasnya. Nah, untuk tugasnya di bagian ini, semuanya sudah pada nampak? Sudah lihat? Sudah, Sir. Sudah ya. Nah, untuk tugasnya mudah. Saya memberikan tugasnya mudah, hanya 5 soal. Hanya 5 soal dan jawabannya singkat-singkat aja. Untuk peraturannya, sama seperti yang kemarin, dibuat menggunakan huruf kapital. Besar semua. Oke, huruf besar semua ya. Nah, ini juga sama. Tulis nama lengkapnya, diketik hari tanggal pengerjaan, di checklist kelasnya, panduannya itu dikerjakan dari halaman 11 sampai 18. Soalnya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 soal aja. Nah, ini ya, setiap file memiliki nama yang terdiri dari 2 bagian, yaitu ada apa aja nih. Nah, titik, titik, titik. Semuanya ada di buku. Oke, nah seperti begini tugasnya. Jumlah ukuran 8 bit sama dengan titik-titik berapa byte. Hanya seperti begitu aja. Sampai di sini untuk tugasnya. Ada yang mau ditanya? Tidak ada, Sir. Tidak ada. Kalau misalnya dilihat dari 5 soal ini, mudah atau sulit? Mudah. Mudah ya. Mudah. Hanya jawabannya singkat-singkat aja. Oke, seperti beginilah soalnya. Kalau begitu, 3 menit lagi. Untuk pembelajaran bab 2, ada yang mau ditanyain tidak nih? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut pembelajaran kita nih. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Ini se-close ya. Ini se-close. Kalau tidak ada yang mau ditanyain. Yang hadir ada 26 siswa-siswi. Yang lainnya kemana nih? Oke lah. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanya, kita akhirin dulu sampai di sini materi kita. Kita akhirin dan kita akan lanjut masuk ke topik kita yaitu akses informasi modern. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang internet. Oke, nah itu kita bahas di minggu depannya. Kalau tidak ada yang mau ditanya, kita akhiri dulu pembelajaran kita sampai di sini, kita tutup, dan kita jumpa di minggu depan. Bye-bye. Kita belum ada catatan kan? Untuk catatan, nanti saya kirim ya.